Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mensimulasikan praktikum mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Persediaan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka link ERP-nya, kemudian mengubah company, mengisi username serta password, dan memencet login. Dan tampilan akan berubah seperti gambar. Pada pertemuan yang kedua ini, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat prosedur pembuatan kriteria produk dengan mengklik main menu, kemudian diklik juga setup, kemudian inventory kategori maintenance, dan di scroll ke bawah. Setelah itu diklik kategori code-nya, diisi dengan DJK3A2, kemudian kategori description-nya menjadi elektronik, dan juga diubah menjadi raw material, dan default text kategorinya diubah menjadi exempt. Kemudian di enter information. Ya. Untuk langkah selanjutnya adalah prosedur pembuatan mata uang. Yang pertama itu mengklik main menu, kemudian setup, kemudian currencies maintenance, kemudian tampilan akan berubah seperti pada gambar seperti yang terlihat. Kemudian yang pertama itu diisi currency-nya. Kelompok kami memilih PXD Palladium. Kemudian diisi country-nya, yaitu Amerika Serikat, terus kemudian hundreds name-nya diisi ounce palladium, dan enter information. Langkah selanjutnya yaitu prosedur pembuatan lokasi gudang. Yang pertama yaitu dengan mengklik main menu, kemudian diklik setup, kemudian diklik inventory location maintenance. Nah, selanjutnya adalah mengisi tabel new location detail, yaitu mengisi location code-nya dengan PK3A2, kemudian location name-nya yaitu warehouse P kelompok 3. Dan untuk kontak for deliveries-nya juga harus diisi. Kelompok kami mengisi kontak for deliveries-nya itu menjadi Dinda Zata. Untuk data-data yang lainnya itu juga harus dilengkapi untuk memenuhi dari warehouse-nya, location warehouse-nya supaya menjadi lebih jelas. Dari delivery address-nya, city, street, dan lain-lain sampai ke nomor telepon juga harus diisi. Dan di enter information. Selanjutnya adalah simulasi praktikum yang ketiga. Langkah pertama yaitu membuat suppliers. Kita bisa klik ke menu suppliers, add a new suppliers, dan isi data-data supplier yang dibutuhkan seperti supplier code, supplier name, address, country, telepon, email, dan data-data yang dibutuhkan.
itu kita bisa insert a new supplier dan isi data supplier yang kedua seperti pada pengisian data supplier sebelumnya. Langkah kedua yaitu membuat authorizations. Kita bisa klik main menu, setup, dan pilih menu set purchase order authorizations levels. Lalu scroll sampai bawah dan isi user ID, currency, dan jangan lupa untuk checklist pada bagian user can create orders dan user can release invoices. Lalu isi user can authorize orders up to-nya. Kelompok kami memakai 100 juta. Lalu enter information. Langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu membuat items master data. Kita bisa klik menu items, insert new item, dan isi data-data produk atau barang yang dibutuhkan. Seperti item code, lalu keterangan untuk part description short dan longnya. Kelompok kami menggunakan keterangan yang sama yaitu radius 1 EA. Kemudian kategorinya kami ganti menjadi elektronik. Units of measure-nya diganti juga menjadi unit. Assembly kit-nya diganti menjadi purchased. Dan untuk bagian teks kategorinya juga diganti menjadi exempt. Setelah itu kita bisa klik insert new item, maka item berhasil untuk diinput. Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pembelian dengan cara mengklik modul main menu, kemudian purchase, lalu new purchase order. Setelah itu klik search now, pilih supplier dari barang yang ingin kita beli. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu suppliernya, dan kita akan menggunakan supplier yang mempunyai kode yaitu K3A2SUPP. Kemudian kita isi warehouse infonya sesuai dengan warehouse yang kita tuju. Dari sini warehouse yang dituju adalah warehouse P kelompok 03. Setelah itu kita klik enter line items dan kita checklist dan klik search now. Setelah itu kita cari barang yang ingin kita beli, dan di sini yang ingin kita beli yaitu radio 1 EA sebanyak 20 unit. Setelah itu ada juga case 1 EA yang akan kita beli sebanyak 20 unit juga. Kemudian setelah itu kita akan klik order sum, kemudian kita isi order price subunitnya sesuai dengan harga belinya. Di sini harga belinya adalah 10.000 untuk masing-masing produk. Kemudian kita update order line, kemudian klik proses order, kemudian kita print proses ordernya, klik OK, sehingga nanti kita akan mendownload surat purchase ordernya. Nah, di sini dapat dilihat tampilan dari surat purchase ordernya seperti pada gambar yang ada di layar. Setelah itu, karena kita menggunakan dua supplier, di sini kita pilih lagi supplier key, terus kita pilih warehouse infonya sesuai dengan warehouse yang dituju.
Nah, versi 7 itu adalah warehouse P kelompok 03, kemudian klik enter lines, kemudian klik on checklist dan klik search now. Kemudian kita pilih itemsnya yang ingin dibeli dari supplier key ini. Nah, yang ingin dibeli itu adalah Vin CKT board sebanyak 20 unit dan diode sebanyak 40 unit. Kita klik order sum, kita isi order price-nya 10.000 untuk masing-masing item. Kita klik update order line dan proses order, kemudian print purchase order, klik OK, dan akan muncul surat purchase order seperti yang ada di layar. Setelah itu melakukan proses penerimaan barang dengan cara klik main menu, modul purchase dan purchase order. Setelah itu kita isi in stock location sesuai dengan warehouse yang dituju, yaitu warehouse P kelompok 03. Klik search purchase order, kemudian kita klik receive. Setelah itu isi this delivery quantity sesuai dengan barang yang kita terima, dan sini adalah berjumlah 20 untuk masing-masing barang. Setelah itu checklist di kolom completed, setelah itu klik update, kemudian kita klik proses good receive, dan selanjutnya yaitu akan kita print GRN, dan tampilan dari dokumen GRN adalah sebagai berikut. Selanjutnya, melakukan adjustment stok material, yaitu dengan cara klik main menu, inventory adjustment, lalu klik check part, pilih item yang akan di-adjust. Itu di sini kami case. Kemudian klik adjustment to stock allocation, yaitu warehouse P kelompok 3, command on nya penambahan stok, adjustment quantity-nya 5, lalu enter stock adjustment. Kemudian klik check part, pilih item yang kedua, yaitu Vin. Adjustment to stock allocation-nya pilih warehouse P kelompok 3, command on nya penambahan stok, adjustment quantity-nya 5, kemudian enter stock adjustment. Selanjutnya melakukan proses produksi material menjadi produk atau barang jadi, yaitu dengan cara klik menu manufacturing work center, kemudian work center kodenya isi dengan K3A2, work center description-nya pilih radio, location-nya pilih warehouse P kelompok. Kemudian overhead per hour-nya isi 20, lalu klik enter information. Selanjutnya membuat bill of material, yaitu dengan cara klik main menu manufacturing bill of material, kemudian search now, pilih Vin, kemudian komponen kodenya pilih diode, scan inbound-nya 2, location-nya warehouse P nomor 3, work center edit-nya
cek report, kuantitinya 2, kemudian klik enter information. Membuat work order entry, yaitu dengan cara klik menu manufacturing work order entry. Search now, lalu pilih itemnya yaitu radio, kemudian klik add to work order. Factory location-nya yaitu warehouse pack kelompok 3, quantity required-nya 20, komanya pembuatan radio, kemudian klik update. Yaitu klik main menu manufacturing, select a work order. Purchasing add-nya yaitu warehouse pack kelompok 3, kemudian klik search, lalu klik receive, isi quantity receive-nya 20, lalu klik proses manufacture item receive, dan klik back to work order. Transfer stok antar lokasi, yaitu dengan cara klik main menu inventory location stock, yaitu lalu klik check part, pilih item yang akan ditransfer. Di sini itemnya yaitu radio, lalu klik transfer. From to stock location-nya yaitu warehouse pack kelompok 3, stock location-nya warehouse I kelompok 3, transfer quantity-nya 20, lalu klik enter stock, lalu print transfer note. Berikut adalah tampilan datanya. Untuk pertemuan ke-6 yaitu membuat database customer dan melakukan proses penjualan. Maka pertama dari membuat database customer yaitu klik main menu, lalu setup, lalu klik customer type. Kemudian isi informasi yang dibutuhkan, lalu klik accept. Dikarenakan kelompok kami terdapat kendala atau error yang menyebabkan tidak dapat membuat customer type, maka dari itu kami menggunakan customer type yang sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu membuat sales area dengan klik main menu, pilih setup, kemudian klik sales area. Kemudian masukkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
lalu klik enter information. Setelah membuat sales area, kemudian membuat sales type dengan klik main menu, setup, lalu sales type. Masukkan informasi yang dibutuhkan, lalu klik accept. Apabila terjadi error, masukkan kode yang berbeda dari kode yang sudah ada sebelumnya. Usahakan terdiri dari 2 digit, lalu klik accept. Selanjutnya membuat sales people dengan mengklik main menu, setup, lalu klik sales people, kemudian masukkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, klik enter information. Lalu membuat customer maintenance dengan klik main menu, klik set customer, kemudian klik add new customer. Setelah itu, masukkan informasi yang dibutuhkan. Di sini dikarenakan customer type sebelumnya tidak bisa dibuat, oleh karena itu kami menggunakan customer type yang sudah ada atau yang sudah diinput pada pertemuan 6. Kemudian setelah mengisi informasi-informasi yang dibutuhkan, kemudian klik add new customer. Setelah itu terdapat tampilan add a branch. Selanjutnya isi kembali informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan. Setelah semua informasi yang dibutuhkan telah terisi, langkah terakhir yaitu klik enter or update branch. Selanjutnya untuk melakukan proses penjualan, langkah pertama yaitu klik main menu, klik item, lalu pilih item yang akan dilakukan proses penjualan. Selanjutnya klik maintain standard cost, lalu masukkan biaya-biaya yang dibutuhkan. Setelah itu klik update. Lalu lakukan hal serupa oleh item lainnya yang akan dilakukan proses penjualan. Setelah melakukan maintain standard cost pada semua item yang dibutuhkan, kemudian klik main menu, klik
sales, lalu klik new sales order or quotation, lalu masukkan customer branch code, lalu klik search now. Kemudian muncul item-item yang akan dilakukan proses penjualan, lalu isi kuantitasnya, lalu klik add to sales order. Setelah itu masukkan harga jual per unit dari masing-masing item. Lalu setelah harga jual per unit masing-masing item telah terisi, klik enter delivery details and confirm order. Lalu pastikan data-data yang ada sudah benar dan masukkan beberapa informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan. Setelah semua data-data yang dibutuhkan sudah terisi dan sudah memastikan bahwa data lainnya sudah benar, barulah klik place order. Setelah itu klik print packing slip. Lalu setelah terdownload, barulah muncul packing slip. Sekian